Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 kelas 6B. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai modifikasi pati, pati resisten, dan pengujian yang dilakukan. Adapun anggota dari kelompok kami ini ada Ira Riani, saya Rahmatalita Zulika, dan Rayana Sumayana. Topik pembahasannya yaitu modifikasi pati, pati resisten, dan pengujian yang dilakukan. Jadi pati merupakan salah satu polimer alami yang tersusun dari amilosin dan amilopektin. Pati tidak hanya dimanfaatkan sebagai sumber energi, tetapi juga memiliki fungsi yang penting terhadap karakteristik berbagai macam produk pangan. Pati alami yang didapat dari berbagai tanaman memiliki kekurangan pada sifat dan karakteristiknya, sehingga dapat diperbaiki dengan cara modifikasi pati. Adapun pati resisten adalah fraksi pati yang terdiri dari 10 atau lebih unit glukosa yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim dalam sistem pencernaan manusia. Modifikasi pati merupakan suatu cara mengubah struktur yang mempengaruhi ikatan hidrogen pati dengan cara yang terkontrol, yang bertujuan untuk memperbaiki dan merubah karakteristik dari pati alami. Modifikasi pati dapat dilakukan secara fisik, kimia, maupun biologi atau enzimatik. Pemilihan metode modifikasi pati tergantung dari jenis sifat fisik yang akan diperbaiki. Di sini terdapat metode modifikasi pati. Jadi yang pertama itu ada metode pregelatinisasi. Ini nih dibuat dengan cara pemanasan larutan dalam air pada suhu tinggi, kemudian dilakukan pengeringan. Kemudian ada metode heat moisture treatment, dilakukan secara fisik, yaitu pada pemanasan di atas suhu gelatinisasi pati, namun pada kadar air yang terbatas. Kemudian ada metode ekstrusi, ini dapat memperbaiki karakteristik pati mentah, dilakukan dengan menggunakan suhu tinggi pada waktu yang pendek. Kemudian ada metode annealing, ini melibatkan pelakuan panas ringan dengan jumlah air yang berlebih. Kemudian ada metode autoclaving cooling, di mana prinsipnya adalah memanaskan pati menggunakan autoclave selama 30 menit, kemudian didinginkan pada suhu 4 derajat Celcius selama 24 jam, kemudian dikeringkan. Menggunakan oven suhu 50 derajat Celcius. Kemudian metode esterifikasi. Ini digunakan untuk menghasilkan pati yang tahan cerna atau resisten. Kemudian ada metode enzimatik. Proses enzimatis ini berdasarkan pada hidrolisis enzim seperti alfa amilase, pululanase, dan glukoamilase. Kemudian ada metode oksidasi, ini dilakukan dengan menggunakan zat pengoksidasi dalam suasana asam, netral, atau alkali. Kemudian ada metode ikatan silang, ini dilakukan dengan menggunakan cross-linking agent atau agen ikatan silang. Kemudian ada yang terakhir itu ada metode fermentasi, yaitu dilakukan dengan proses fermentasi, di mana sama fermentasi ini berperan dalam peruraian sebagian pati sampai pembentukan aroma. Selanjutnya adalah pati resisten. Pati resisten atau resistant starch didefinisikan sebagai sejumlah pati dari hasil degradasi pati yang tidak dapat diserap oleh usus halus manusia. Dikelompokkan ke dalam serat pangan atau dietary fiber. Lalu, pati resisten berpotensi sebagai prebiotik. Nah, pati resisten memiliki efek fisiologis, yaitu adanya pati resisten dalam kolon dapat mengurangi resiko diabetes, kolesterol, obesitas, serta berbagai penyakit degeneratif lainnya. Fungsi tersebut juga berhubungan dengan peningkatan flora mikroba, indeks glikemik saluran pencernaan, level kolesterol darah, dan mengontrol diabetes. Kemudian untuk sifat fungsional dari pati resisten, yakni memiliki atau dapat diaplikasikan dalam proses pengolahan pangan. Resistant starch dapat digunakan sebagai bahan pengisi atau bulking agent dalam produk pangan rendah gula dan lemak. Resistant starch mempunyai daya ikat air yang lebih rendah dibandingkan serat pangan, sehingga tidak berkompetisi dengan pangan yang lain untuk memperoleh air. Lebih mudah diolah dan tidak menyebabkan produk menjadi lengket. Pati resisten juga memiliki tipe-tipe, yakni ada 5. Pertama, pati resisten tipe 1. Secara fisik merupakan pati yang terperangkap di antara matriks, protein, atau dinding sel tanaman. Kemudian tipe 2, yaitu merupakan pati yang memiliki bentuk granula dan tahan terhadap enzim pencernaan. Pati resisten tipe 3 atau RS3 terbentuk karena proses pengolahan dan pendinginan. Yang keempat, ada pati resisten tipe 4 atau RS4, yaitu memiliki ikatan selain alfa 1,4 dan alfa 1,6 D glukosidik. Kemudian terakhir ada pati resisten tipe 5, yaitu yang terbentuk ketika pati berinteraksi dengan lipid sehingga amilosa membentuk kompleks helix tunggal dengan asam lemak dan lemak alkohol. Pengujiannya pada modifikasi pati pada penelitian Faridah dan Tantawi 2020, pengujian pati terdiri dari penentuan sifat fisik, yaitu kadar air, kadar fosfor dengan menggunakan spektrofotometer, metode vanadat molibdat.
Penetapan sifat fisik terdiri dari analisis profil gelatinasi menggunakan RPA, morfologi granula fatty, kejernihan pasta, swirling power, dan difraksi sinar X. Kadar fatty termodifikasi oleh setelah dikeringkan dengan oven. Pada penelitian Faridah ini juga, Faridah dan Tontowi 2022 juga, pengujian pada pati dilakukan dengan analisis morfologi granula. Ukuran granula pati diamati dengan mikroskop polarisasi cahaya perbesaran 200 kali. Preparasi sampel dengan sebanyak 1 sudip sampel pat dilarutkan 20 ml air. Larutan diteskan ke atas gelas objek dan ditutup. Kemudian diamati menggunakan mikroskop dan hasilnya dicetak oleh film. Preparasi sampel dilakukan sebelum analisis morfologi dengan SEM dengan meletakkan serbuk pati pada wadah sampel dilakukan dengan isolasi double side yang dilapisi dengan emas dan dimasukkan ke dalam SEM yang digunakan untuk mempelajari morfologi granular pati tapioka sebelum dan sesudah dimodifikasi dengan menggunakan perbesaran 500 dan 800 kali dan hasil pengamatannya difoto dengan kamera digital. Next. Pada pengujian resisten pati, penelitian Zhou et al. Setelah dilakukan uji in vivo diketahui bahwa pati resisten beras setelah perlakuan modifikasi dua jenis enzim dengan konsentrasi pemberian RS terbaik 8 gram per kilogram. BB mencit percobaan memiliki kemampuan dalam menaikkan berat badan mencit, menurunkan kandungan gula darah mencit yang mengalami diabetes. Menurut Anderson et al., analisis dari cerna pati merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui pengaruh perlakuan modifikasi pati karena daya cerna pati dapat berkorelasi dengan kadar pati resisten yang dihasilkan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pentadini et al., pati resisten ditentukan melalui metode enzimatik dengan menggunakan amilase, amiloglucosidase, dan protease. Dikarenakan pati resisten merupakan beraksi atau produk degradasi pati bersifat resisten terhadap hidrolisis enzim amilase. Ini penelitian ini juga menyebutkan untuk menentukan kadar pati resisten pada mie gandum, metode yang digunakan adalah metode enzimatis memanfaatkan enzim amilase, amiloglucosidase, dan protease. Next. Kesimpulan yang bisa didapatkan, modifikasi pati merupakan suatu cara mengubah struktur dan mempengaruhi ikatan hidrogen dengan cara terkontrol untuk bertujuan untuk memperbaiki dan merubah karakteristik dari pati alami. Pati resisten merupakan beraksi pati yang tidak dapat dicerna oleh enzim dalam pencernaan manusia, sehingga berkontribusi terhadap fungsi fisiologis kesehatan manusia. Pati resisten dapat diperbaiki dengan cara modifikasi pati. Pengujian modifikasi pati dapat dilakukan berbagai cara seperti hidrolisis, menggunakan enzim, dekomposisi asam, oksidasi, dan ikatan silang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.